Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini Kapten punya mama ulang tahun. Jadi mamanya Kapten hari ini ulang tahun loh. Asik-asik, Kapten hari ini udah beli kue, udah beli roti, makanan-makanan yang enak. Gak sabar Kapten pengen makan. Kamu mau surprisein juga nggak? Surprisein mamanya Kapten hari ini ulang tahun. Yuk. Ya, tapi selama ibadah harus diam-diam. Ntar kalau misalkan kamu berisik-berisik, mama Kapten tahu kalau mau disurprisein. Ya, jadi harus diam-diam ya kalau misalkan mau dengar firman juga. Gak boleh ribut-ribut, tapi kalau puji Tuhan harus yang kencang suaranya. Oke? Wih, siap-siap ya. Nanti sampai ketemu di akhir acara lagi ya. Oke, kita akan menyembah dan memuji Tuhan dulu, mendengarkan firman Tuhan juga. Wah, seru banget loh hari ini. Gak sabar Kapten mau lihat mama Kapten langsung happy. Stay tune ya. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Hai adik-adik, sebelum kita memulai apapun, kita harus berdoa dulu ya. Nah, kita akan berdoa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus loh kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita memulai acaranya, kita harus menyembah Tuhan dulu nih, agar Tuhan disenangkan di setiap acara yang kita buat. Yuk sama-sama sungguh-sungguh mengucap syukur, mengangkat tangan, dan berdoa. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita mau menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Ya adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, karena
kita menyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan hati yang serius menyembah Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Adik-adik Kinkis, kakak punya informasi nih. Informasinya menarik loh. Kinkis membuka kesempatan bagi adik-adik yang mau tampil. Kita bisa kasih performance yang terbaik untuk Tuhan, untuk memuliakan namanya. Performance-nya apa aja sih? Membaca Alkitab, nari, berdoa, apa aja deh. Tapi harus sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita semua yang hidup pasti bisa. Nanti hasil performanya akan diseleksi untuk bisa kami tampilkan di ibadah Kinkis selanjutnya. Siapa yang mau? Bisa langsung dihubungi Kak Lucy, nomor di bawah ini ya adik-adik. Ayo saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita ikuti ya adik-adik.
Mama Kapten itu seperti apa ya orangnya? Oh iya, aku ingat. Kalau aku bingung, takut, dan bimbang, aku ingat mengucapkan Mazmur 91. Yuk, kita sama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman semuanya, sekarang saatnya kita untuk berdoa untuk bangsa kita Indonesia, karena kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena kita bisa tinggal di bangsa ini, karena bangsa ini luar biasa. Ya adik-adik, kita mau berdoa bangsa Indonesia sama-sama. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan yang memulihkan bangsa kami dari segala virus, penyakit, maupun Engkau memulihkan segala krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Ya Bapa, kami tahu hanya Engkau yang bisa menurunkan dan juga memulihkan virus COVID ini yang ada di negara kami. Ya Bapa, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, negara kami bebas dari segala sakit penyakit ataupun virus COVID-19. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kau Allah yang pulihkan segala sesuatunya. Kau Allah yang berkuasa atasnya Bapa, supaya gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia dapat terus takut akan Tuhan, dapat terus menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk mengikut Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami beserta wakilnya, Bapak Joko Widodo dan juga wakilnya ya Bapak. Engkau yang pulihkan kesehatan mereka, Engkau yang jaga kesehatan mereka, Engkau yang jaga stamina mereka, supaya mereka dapat memimpin negara ini dengan baik dan juga penuh takut akan Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Dr. Nicoleta Raharjo dan juga Bapak Yanto Singko Putra. Kami berdoa agar mereka terus diberikan energi, stamina, dan iman yang kuat kepada Bapa. Engkau juga jaga kesehatan mereka dimanapun mereka pelayanan dan kapanpun mereka ada dimanapun. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk segala aktivitas yang masyarakat Indonesia sudah mau melakukan, segala PPKM, Engkau yang lancarkan setiap ekonomi dari warga-warga Indonesia. Engkau yang tahu apa yang menjadi persoalan negara kami ya Bapa. Kami berdoa agar
semua yang ada di Indonesia pulih ya Bapa. Kami percaya Engkau bisa memulihkan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Loh, kok malah ada telepon? Coba deh kita angkat adik-adik. Halo? Oh, adik-adik, kelihatannya ini penting. Ya adik-adik, kita duduk diam, kita coba dengerin yuk. Shalom adik-adik. Yuk sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya yuk, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami masih boleh muji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau ajari kami Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa duduk dengan tertib dan taat untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat kepada setiap kami agar kami bisa mengerti firman yang sudah diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah oke adik-adik, kakak mau semuanya yuk duduk yang rapi, taruh gadgetnya di meja, nggak ada yang sambil tiduran ya. Kita mau dengerin firman Tuhan sungguh-sungguh, oke? Nah yuk kita lihat slide-nya ya. Hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, hari ini kita mau belajar doa Bapa Kami. Nah, pasti adik-adik udah pada tahu dong doa Bapa Kami, karena kita dulu di gereja sering banget setiap pagi kita selalu mengucapkan doa Bapa Kami sebelum kita mulai ibadah kita. Nah, hari ini kita sama-sama ya, kita ulangin lagi ya doa Bapa Kami ya, biar nggak lupa ya, oke? Yuk, doa Bapa Kami. Aku baca satu kalimat yang pertama ya, sesuai di slide, nanti adik-adik ikutin ya. Yang pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Nah sekarang giliran adik-adik baca ya, yuk 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Nah di kalimat ini kita mau belajar bahwa kita berdoa hanya kepada Bapa kita yang di surga, yaitu Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan Yesus kita berdoa ya. Yang kedua, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Baca bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, di kalimat yang ini Tuhan Yesus mau ajarkan bahwa kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, yaitu memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena nanti tugas kita di surga nanti kita cuman memuji dan menyembah Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan nama Dia. Ya. Yang ketiga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, di sini Tuhan Yesus selalu berbuat baik untuk kita. Dia selalu memberikan kita berkat yang cukup untuk hari ini. Jadi kalau adik-adik hari ini masih bisa makan, masih bisa tidur di kasur ya, nggak kehujanan, masih punya rumah untuk ditempati, itu semua karena berkat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu baik sama hidup kita. Tuhan Yesus nggak pernah berikan rencana yang jahat ya. Terus, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau misalnya ada orang berbuat jahat sama kita, kita harus maafin. Maafinnya berapa kali dalam sehari? 70 kali 7 kali ya. Jadi kita harus memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena kalau kita memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita, nanti setiap dosa kita akan diampuni sama Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Kita nggak boleh dendam, karena nanti yang membalas itu hanya haknya Tuhan Yesus. Jadi kita harus selalu memaafkan.
Lanjut. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, di sini kita mau selalu berdoa kepada Tuhan Yesus bahwa jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Makanya kita harus menjauhi yang namanya pencobaan. Ya, jadi kita minta tolong sama Tuhan Yesus, karena kalau diri kita sendiri kita nggak akan mampu. Jadi kita harus minta tolong sama Tuhan Yesus untuk menjauhkan kita dari segala pencobaan untuk kita berbuat dosa. Ya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kita minta Tuhan Yesus jauhin kita dari si iblis. Jangan sampai kita berbuat kejahatan. Jangan sampai kita berbuat dosa. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Ya, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Di sini karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan surga dan Dia yang mempunyai kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baca bareng ya. 1, 2, 3. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling mulia sekarang, dulu, dan selama-lamanya ya. Tidak berubah. Nah, yang terakhir, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sama-sama kita ucapin ya. 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, setiap akhir doa kita harus selalu pakai dalam nama Tuhan Yesus dan diakhiri amin. Nah, di sini kita mau belajar ya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan berkat yang terbaik buat kita. Jangan sampai adik-adik lupa kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita ya. Pokoknya kalau adik-adik hari ini masih punya badan yang sehat, masih bisa makan, masih ada tempat tinggal, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu baik sama kita. Dia sangat menyayangi kita. Maka dari itu kita harus rajin berdoa. Jangan lupa tiap hari doa Bapa Kami ya, supaya kita sering ngobrol sama Tuhan Yesus. Pokoknya berdoa itu cara kita untuk kita menjadi lebih dekat sama Tuhan. Nah, jadi doa itu seperti ngobrol sama Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik sering-sering berdoa, sering-sering dekat sama Tuhan Yesus. Biarlah nanti Tuhan Yesus yang akan selalu melindungi dan memberkati adik-adik semua ya. Oke, yuk sama-sama yuk kita mau ulangin doa Bapa Kami ya. Yuk, 1, 2, 3. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa sama Tuhan Yesus ya. Terus kita dekatkan diri sama Tuhan Yesus, supaya nanti kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita dijemput semua sama Tuhan Yesus. Amin. Oke, yuk sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh selalu berdoa kepadamu, dekat denganmu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh, ketika Engkau datang yang kedua kalinya, kami boleh dijemput Tuhan. Kami boleh diangkat naik ke surga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami menutup ibadah kami Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, Kau kami boleh memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terus Tuhan, Kau lindungi kami dimanapun kami berada. Engkau yang berkati menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye. Oh my Jesus, ternyata Mama Kapten ulang tahun minggu depan. Oh tidak, Kapten salah ternyata. Astaga. Ya sudahlah, memang
manusia itu kadang tidak mengerti apa yang orang lain butuhkan. Tapi kamu tahu siapa yang paling mengerti apa yang kamu butuhkan? Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus yang tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Tuhan tahu sampai ke dalam hati, sampai ke dalam sekali hatinya. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Oke? Jadi selalu percaya dan selalu meminta hanya kepada Tuhan Yesus. Oke? Aduh. Ya udahlah, gimana lagi? Ternyata ulang tahun Mama Kapten masih minggu depan. Ya udah, kita berdoa aja ya. Kita berdoa pulang lalu kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Mari adik-adik, angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.